Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam, amma ba'du. Yang mulia para asatid, para guru, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah kita kembali diberikan kesempatan untuk duduk bersimpuh di hadapannya dengan mempelajari kitab para ulama, kitab Asrarus Shaum, ya, yang diambil dari kitab Ihya Ulumuddin. Kita sampai pada halaman 8, betul ya? Sementara ini pertemuan ke-7, kita surplus insya Allah 1 halaman ini sudah. Mari kita buka ta'lim ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma, dan adapun. Namun lebih enak wa amma, mengenai. Lawazimul ifthari, kewajiban yang harus dilaksanakan al-ifthari karena buka puasa atau membatalkan puasa. Arba'atun, memiliki 4 konsekuensi hukum. Jadi orang yang membatalkan puasa, maka dia memiliki 4 konsekuensi hukum yang harus atau wajib dilakukan. Apa itu? Al-qada'u, pertama qada', wal kafaratu, yang kedua kafarah, wal fidyatu, yang ketiga fidyah, wa imsaku baqiyatin nahari, lalu menahan sisa hari yang masih berjalan. Tasbihan bisoimi, tasbihan supaya serupa atau sama bisoimi dengan orang yang berpuasa. Artinya apa? Imsak, dia menahan makan minum di sisa hari yang masih ada, makan minumnya nanti barang orang yang buka puasa. Dalam kitab-kitab fikih lain ini yang keempat ini tidak ada. Imam Al-Ghazali ini menambahkan. Misalnya dalam kitab ya, yang tipis itu Matan Takrib, tidak ada. Cuma ada 3, qada, kafarah, fidyah. Tapi Imam Ghazali menambahkan nih, ya imsaku baqiyatin nahari, tasbihan bisoimin. Jadi nanti kita jelaskan apa maksudnya itu. Amal qada'u, mengenai qada', fawujubuhu amun, titah kewajibannya amun, bersifat umum. Ala kulli muslimin mukallafin, ala kulli, bagi setiap muslimin, muslim, mukallafun, yang mukallaf, yang terkena hukum taklif. Mengapa? Taroka sauma, sebab dia taroka, meninggalkan as-sauma, puasa. Bi udrin au bi ghairi udrin, karena ujur, ya, halangan, au atau bi ghairi udrin, tanpa halangan. Tuh. Kalau ujur dulu lagi ujur ya, itu mah lagi head kalau dulu mah. Nah kalau atau udah uzur, udah tua,
Nah, udzur ini halangan. Bi udrin au bi ghairi udrin, disebabkan karena halangan ataupun bukan karena halangan. Jadi qada itu sifatnya umum. Ya, karena halangan ataupun bukan karena halangan. Contohnya haid, nifas, qada. Sakit, perjalanan qada. Fal haidu, wanita haid, taqdi as-sauma, wajib mengkodok puasa. Benar ya? Wakada, demikian pula al-murtaddu, dalam dua kayaknya ya. Al-murtaddu, begitu pula orang yang murtad. Murtad itu keluar dari Islam. Contoh kalimat murtad adalah apa tuh? Allah nyuruh-nyuruh puasa, mulai besok mah kagak mau puasa, tuh murtad. Tapi kalau dibilang ya Allah, hamba hari ini nggak kuat, hamba buka, itu nggak murtad, dan itu tidak keluar dari Islam. Sepanjang dia mengakui bahwa hukum ini wajib dari Allah, tapi dia tidak melakukan, itu tidak murtad. Mungkin ini ya fasik saja ya, atau asok, berbuat dosa gitu. Tapi kalau apa itu puasa, apa itu sholat, nah itu langsung murtad tuh ya. Nah, orang yang murtad kemudian kembali kepada Islam, dia tidak mesti kodok puasanya. Kira-kira itu yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Ghazali. Tuh. Ya, ammal kafiru, tentang orang kafir, wassobiyu, dan anak-anak, wal majnunu, orang gila, fala qada'a alaihim, tidak wajib membayar qada, fala, tidaklah qada alaihim, atasnya, maksudnya tidak wajib qada ya. Jadi siapa yang tidak wajib qada? Orang kafir yang kembali ke Islam. Dulu dia kafir, pas dia masuk Islam nggak harus qada. Coba kalau qada berapa kali dia. Kemudian siapa lagi? As-sabi, anak-anak. Berapa lama dia anak-anak? Kalau qada banyak sekali, termasuk orang gila. Ida apa kok, apabila dia waras, maka dia tidak wajib qada. Wala, dan tidaklah yustaratu ya at-tatabu'u fi qada'i ramadhana. Wala, tidaklah yustaratu, disyaratkan, at-tatabu'u ya berturut-turut, fi qada'i ramadhana, dalam mengkodok puasa Ramadan. Kata Imam Al-Ghazali begitu. Jadi membayar qada Ramadan tidak disyaratkan dilakukan berturut-turut. Ya, hari ini ngerjain, besok enggak. Begitu maksudnya, Bu. Karena yang paling banyak mengqada puasa adalah ibu-ibu. Ya, yang bagi ya bumil atau usia subur ya minimal ya 7 mah punya dalam sebulan. Gitu. Walakin, namun yakdi, dia mengqada kaifa syaa, sebisanya. Sebetulnya bukan begitu. Kalau satu-satu, walakin, namun yakdi, dia mengqada kaifa, bagaimana, syaa, yang dia kehendaki. Maksudnya ya, walakin, namun yakdi, dia mengqada puasa kaifa yasa, semampunya, bisa, semaunya. Muparrokon wa majmu'an, muparrokon secara terpisah-pisah. Kalau muparik
orangnya berarti ya. Kalau mufarraq itu jadi terpisah-pisah. Wa majmu'an, dan ya sekaligus semuanya digabungkan. Maksudnya berturut-turut. Mengapa dibaca mufarraqon? Karena di setelahnya harus linier. Ini kan majmu', isim maf'ul, berarti di belakangnya juga harus isim maf'ul juga, mufarraq bukan mufarriq. Kira-kira mungkin begitu penjelasan sorobnya. Ya, kalau saya keliru bilangan. Bilangin. Santri putri nih Abah Jen udah girang banget, kebayang nanti buka makan sate jeli. Sate jelinya jeli-jeli banget. Tuh, amin ya rabbal alamin. Saya belum ngerasain sate jeli ini, sekali juga belum pernah ngerasain. Sejak dibawa 3 tahun yang lalu. Ya, karena ngasihnya buat santri. Enggak, memang belum. Karena yang lain pada berebut, ya kita nonton aja begitu. Baik. Wa ammal kafaratu, mengenai kafarah. Jadi kita coba ya, wa amma itu jangan melu dan adapun, jangan dan adapun mulu. Wa ammal kafaratu ya Ustaz Asrar ya. Kalau ngaji kan wa amma dan adapun al kafaratu, kaparo itu ya kita rubah. Kita ubah, bukan rubah. Kalau rubah binatang. Kita ubah. Ya, jadi apa? Mengenai kafarat. Fala tajibu, tidak wajib illa kecuali bil jima'i, bagi yang melakukan jima. Jadi kafarat itu adalah pelanggaran ya bagi pelaku jima, bersetubuh. Dan tidak ada lagi kafarat selain buat orang yang bersetubuh di siang hari di bulan Ramadan, dia tidak safar dan tidak sakit, tidak haid dan tidak nifas. Tuh. Ya. Ammal istimta'u, sementara orang yang melakukan masturbasi, wal aklu makan, wasyurbu minum, wa ma'ada al jima'i, dan perbuatan apa saja itu kan maknya begitu ya, adal jima'i, selain jima, fala tajibu bihi kafaratun, maka tidak wajib membayar kafarah. Ya, tajibu ya fi'il, kafaratunnya jadi fa'il. Gitu. Ya, jadi masturbasi atau onani, makan, minum, dan apa saja selain jima tidak wajib membayar kafarah. Gitu. Jadi yang bayar kafarah cuma jima saja. Gitu. Cakep banget nih Imam Ghazali neranginnya, jelas ya. Padahal ini kitab ditulis Ihya Ulumuddin itu ya ditulis setelah Al-Imam Al-Ghazali mengalami sakit secara psikologis, dan ini ditulis setelah beliau pulang dari Mekah. Ya. Dan kalau tidak salah ini ditulis setelah Al-Munqidh minad Dolal. Ya, penyelamat dari kesesatan. Dan kitab ini dipuja-puji oleh banyak orang dan juga dimaki-maki oleh banyak orang. Bagi yang memuja-muji kitab Ihya Ulumuddin, mengatakan bahwa ini adalah ilmu agama yang kembali dihidupkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Tapi bagi yang memaki-maki gara-gara kitab Ihya Ulumuddin ini, studi filsafat ya di dunia Islam terhenti.
Gitu ya. Kita pernah ngaji itu ya, Pak Jirwan ya. Di Tawalib ya. Seperti itu. Nah, ternyata memang benar. Semangat mengkaji filsafat di dunia Islam redup setelah Al-Imam Al-Ghazali menulis Ihya Ulumuddin. Sebetulnya bukan Ihya Ulumuddin, Ihya Ulumiddin. Begitu, cuma kita ketela aja Ustaz ya. Mestinya Ihya Ulumiddin, tapi Ihya Ulumuddin aja dah, ngikut yang lain-lain. Gitu, karena kebiasaan begitu. Nah, satu-satunya negeri atau kota ya yang tetap hidup pemikiran falsafahnya ya adalah di Iran, di Teheran, katakanlah Syiah. Makanya kalau dikatakan bahwa filsafat adalah sebagai ibu kandung ilmu pengetahuan yang menghasilkan modernitas, nyata bahwa negara Islam yang hari ini ditakuti karena memelihara tradisi berfilsafat dan kemudian menghasilkan ilmu pengetahuan di era modern dan kemudian bisa menciptakan nuklir adalah Iran. Gitu. Dan kalau kita baca buku-buku filsafat ya, itu banyak sekali dari Iran, dan tafsir Tabatabai Al-Mizan itu tradisi filsafatnya tinggi. Begitu pula Al-Kasyaf Al-Jamasyari yang dikatakan agak tasyayyu ke Syiah-Syiahan juga pemikiran falsafahnya tinggi. Tapi tafsir-tafsir yang dari dunia Sunni yang kayak tafsir misalnya Ibnu Katsir atau Bari ya, atau tafsir Jalalain, tafsir Mufradat, itu tidak menggunakan pemikiran filosofi yang hebat. Padahal ya induk dari semua ilmu pengetahuan adalah filsafat. Ya. Lalu kemudian filsafat menghasilkan modernitas, kemudian menghasilkan sains dan teknologi. Gitu. Nah, karena kita ini kritik ya, kritik orang terhadap ya magnum opusnya Al-Imam Al-Ghazali. Magnum opus itu karya terhebat. Gitu ya, tulis tuh santri, magnum opus. Ya, karya terhebat Al-Imam Al-Ghazali. Baik, kita lanjutkan ya. Itu sekedar info. Wa ammal kafaratu fala tajibu illa bil jima. Amal istimta'u wal aklu wasyurbu wa ma adal jima'i fala tajibu bihi kafaratun. Oke ya. Wal kafaratu ya, kafarat itu adalah itku rokobatin, membebaskan budak. Nah, ini berlaku hierarkis nih. Yang disebut lebih dulu berarti itu yang utama. Jadi kafaroh itu yang pertama, itku rokobatin, membebaskan budak. Betul ya? Tuh. Fa'ilam a'syara, apabila susah. Fa'in a'syara, apabila susah. Fayasumu, apa ada yang itu? Pasaumu syahraini mutatabi'aini, maka dibayar dengan puasa syahraini, 2 bulan, mutatabi'aini, berturut-turut. Nah, ini kalau aksara dan memang susah cari budaknya dan tidak ada. Tapi Imam Al-Ghazali saja mengatakan, katakanlah berapa abad yang lalu itu, beliau meninggal tahun 1111, katakan abad 12, sekarang abad ke-14, 1300 tahun yang silam, beliau mengatakan membebaskan budak itu aksara, susah. Karena memang Nabi datang membebaskan perbudakan. Sampai masa Al-Imam Al-Ghazali bisa jadi tidak ada perbudakan sudah di dunia Islam. Walaupun mungkin di dunia Kristen, terutama di Spanyol, ya, kemudian di apa itu
Prancis itu kan yang dari Afrika ya. Afrika ini Eropa, di bawahnya Laut Mediterania, di bawahnya itu ada Eropa, ini datangkan dari sini Spanyol nih. Prancis ada Toledo, Sevilla. Tahu Sevilla tempat main bola? Ya kan? Itu dulunya Islam itu di bawah kerajaan Andalusia. Ya. Nah, jamaah yang berbahagia, Fa'in ajaza, apabila tidak mampu, maksudnya tidak bisa, tidak kuat, ya, puasa 2 bulan berturut-turut, fa'it'amu sittina miskinan mudan. Emang ada bahasa Arab mudan? Ada ini? Ya, maka pilihan yang terakhir adalah memberi makan 60 orang miskin masing-masing 1 mud. Jadi mud dan itu masing-masing 1 mud. Ya. Dari 60 orang itu. 1 mud itu banyak banget. Nanti di sini dibilang ada yang 600 gram, ada yang 650 gram, ada yang bilang 800 gram. Ada yang bilang genapkan jadi 1 kilogram, gitu. Kalau zaman dulu ada yang bilang dua begini mapar nih, ya, beras kita ambil begini nama 1 mud, atau gandum nih orang dewasa nih. Kalau saya mau gede nih tangannya, jadi banyak, ya, makannya sebakul, ya, ini, gitu ya. Nah itu 1 mud menurut ukuran tradisional dan biasanya gandum gitu. Nah kalau kita karena kutul balad kita singkong, apa nasi sih kita? Beras ya, maka kita mah 1 mud itu ya tadi ukurannya beras ya. Jadi itu jelas ya mengenai kafarah. Ya, jadi kafarat hanya dibayarkan bagi pelanggar puasa karena jima. Yang lain tidak. Nah, kafaratnya itu adalah itqu raqabatin. Ya, fa in aksara fasaumu syahraini mutatabi'aini. Fa'in ajaza bi'it'amu fa'it'amu sittina miskinan muddan. Ini dalam hadis Bukhari. Itu kan ada tuh yang ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi. Celaka aku ya Rasul, kenapa engkau? Aku bersetubuh di siang hari pada bulan Ramadan. Lalu kemudian Nabi ya memintanya untuk ya berpuasa 2 bulan berturut-turut, kan nggak mampu. Kemudian Nabi meminta untuk ya memberi makan orang miskin. Kata orang ini, ya Rasul, di Madinah ini aku tidak menemukan orang yang lebih miskin dari aku. Lalu kemudian Nabi terdiam. Diceritakan dalam hadis tersebut ada orang yang mengantar ya 1 karung korma. Lalu Nabi bertanya, mana tadi orang yang bertanya? Kata Nabi, saya Rasul. Ya sudah, ini kamu bawa pulang, kamu kasih makan keluarga kamu. Jadi udah ya batal puasanya, ngadu sama Nabi, kemudian pulang bawa korma. Inilah yang kita sebut dengan keluasan dan keluasan hukum Islam. Saya ulangi, inilah yang disebut dengan keluasan, luas hukum Islam itu, tapi di samping luas. Coba kalau ngadunya sama saya, apa kira-kira? Emang udah miskin, susah, belagu.
Ya. Tapi karena ngadunya sama Nabi, ya, ini orang miskin, orang susah, bukan malah kemudian ya harus mengeluarkan ya mood untuk 40 orang miskin, 60 malah pulang manggul korma. Ya, ini kan sudah cerita tentang keluasan hukum Islam. Ya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Walaupun konteksnya bukan itu. Ya, walaupun konteksnya bukan itu tuh ayat. Tapi paling tidak ya ini juga bisa masuk. Kalau ngomong sama asatid kudu dijelasin walaupun konteksnya bukan itu tuh ayat. Tapi paling tidak ini bisa dijadikan dalil. Jelas ya tentang kafarat ya. Lalu kemudian yang ketiga, wa ammal imsaku bakiyati. Bagaimana nih bacanya nih? Wa ammal kayaknya nggak usah pakai alif lam kali ini ya. Sajar ya. Alif lam kita buang aja ya. Iya. Repot kalau begini nih. Alif lam kita buang ya, setuju ya? Wa amma imsaku baqiyatin nahari, biar mudhaf ilaih begitu. Tentang menahan ya tidak makan dan minum di hari yang masih tersisa. Wajib ala man, atas orang atau bagi orang, man aso yang bersalah, bil iftori yang menyebabkan dia, bil fitri yang menyebabkan dia berbuka. Katakanlah misalnya dia ya misalnya dia berbuka sebab apa? Sebab dia makan dah misalnya. Ya, kan dosa tuh makan. Akhirnya hal itu menyebabkan dia berbuka. Au qasara bihi, atau karena kecerobohannya. Pihi di dalam berpuasa, misalnya ada orang lagi malam nggak niat, ingetnya baru siang, kan tidak sah puasanya tuh. Bukan tidak membaca lafaz niat, bukan tidak niat, pokoknya dia mah enggak niat puasa aja, pokoknya bukan enggak membaca lafaz niat. Kalaupun kita enggak baca lafaz niat tapi kita sahur, itu udah niat. Ya, dia belum niat kalau dia mau puasa semalam. Nah, dia baru ingat siang hari. Berarti kan tidak sah puasanya. Nah, orang yang begini kan berarti batal puasanya. Maka kemudian ini yang namanya imsaku baqiyatin nahar. Dia tidak boleh makan dan minum di sisa hari yang masih ada. Katakanlah misalnya dia ingatnya johor. Ya, nah nggak boleh tuh dia langsung makan. Nah, maka konsekuensi hukumnya dia kudu nunggu maghrib, walaupun puasa tidak sah. Gitu. Kalau nggak ingat malah tetap tinggal dinilai sampai maghrib, bisa dia baru maghrib. Oh tadi kagak niat, nggak dihitung puasa tuh hari itu. Ya, baik. Tekor satu. Nah, kalau dia ingat misalnya waktu zuhur, sisanya itu nggak boleh makan. Ini namanya imsaku baqiyatin nahar. Menahan tidak makan dan minum baqiyatin nahar di sisa hari yang masih berjalan. Begitu pula apabila ada orang misalnya berbuat dosa bil iftori yang menyebabkan dia harus berbuka. Sebut saja apalah misalnya, dia nggak boleh makan. Ya, termasuk dalam hal ini misalnya bersetubuh di asar, habis asar dia nggak boleh makan. Jadi ada kafarot juga, ada kodok juga, ada jadi imsak juga tuh yang bersetubuh di siang hari bulan Ramadan, 3 jadinya. Ini Imam Ghazali. Jadi kalau ada yang bilang begini, ini Imam Ghazali, imam yang lain
punya 1000 macam wajah fikih itu. Ya. Apalagi kalau kita baca Bidayatul Mujtahidnya Ibnu Rus, wah, resep tuh. Ya. Tapi ini mah yang ringan-ringan saja nih. Jadi ketika kita lagi ngaji, kita ingat kita lagi ngaji pendapat siapa? Kok beda ini ya? Ya bang beda. Ini kan menurut Imam Ghazali yang ini mah. Gitu. Wala yajibu, dan tidak wajib alal haidi bagi wanita haid idza apabila tahurat suci ya imsaku baqiyatin nahari ya menahan diri ya di sisa harinya. Katakan begini, ada orang haid kemudian asarnya dia suci, itu dia mah nggak makan aja kalau dia mah. Saya ulangi, wala apa tadi tuh, yajibu alal haidi idza tahurat imsaku baqiyatin nahar. Jadi wanita yang awalnya haid lalu kemudian dia suci, sebut saja waktu asar, dari asar ke maghrib dia nggak perlu imsak baqiyatun nahar, makan aja dia mah, karena tidak berlaku bagi orang yang tahurat suci. Nah, seperti itu. Masuk akal nggak sih ini fikih? Masuk akal. Wala alal musafiri idza kudima mubtiron min saparin balago marhalataini. Wala alal musafiri, dan tidak wajib juga bagi musafir idza apabila kudima dia pulang mubtiron dalam keadaan puasa min saparin sepulang dari perjalanan balago yang menempuh jarak malharataini ya 200 ya malharataini tadi ada yang bilang 80-an, ada yang bilang 110 2 marhalah itu kilometer maksud saya. Nah jadi kalau ada musafir nih, dia pulang ke rumahnya. Tentu kalau musafir kan tidak puasa kan. Pas nyampe ke rumahnya, ya setelah menempuh perjalanan 2 marhalah, dia nggak perlu menahan makan minum. Dia makan aja. Gitu. Jadi musafir emang kagak puasa dia dari sono juga. Tapi nyampe rumah. Nah, sampai di rumah, setelah menempuh perjalanan 2 marhalah, maka dia nggak perlu menahan di sisa waktu sampai maghrib, makan aja walaupun belum maghrib. Ini namanya imsaku baqiyatin nahar. Saya yakin ini kita baru dengar nih, gitu. Ya walaupun mungkin dalam fikih-fikih yang tinggi ada tentang ini. Gitu. Ya. Yang namanya ilmu kan memang banyak. Ya. Wala ala, maksudnya itu wala tajibu ala sebetulnya mah. Jadi buang tajibunya. Yang bahasa Arab tuh begitu dia. Asalnya wala tajibu alal musafiri idza kudima muftiron min safarin balago marhalataini. Dia enggak usah. Namun wajibu al imsaku. Namun seseorang wajib menahan sisa harinya idza syahida apabila mendapat informasi bil hilali mengenai hilal adlun wahidun dari seorang yang adil yaumasyaki pada hari syak, gitu, bahwa besok udah lebaran misalnya. Yaumasyak itu ada 2, di awal puasa, di akhir puasa. Katakan ini tentunya ini di akhir puasa dalam konteks ini.
Dia puasa nih di hari Syak, besok lebaran belum ya? Ternyata apa? Ya, ternyata menurut informasi orang yang hadir, ya ini udah tanggal 1 Syawal. Dia tahunya dari orang yang adil tadi itu, katakan asar, jangan makan dulu. Namanya ini imsak. Wa yajibu al imsaku idza syahida bil hilali adlun wahidun yaumas syakki. Apabila ada orang berpuasa pada hari Syak, besok udah Syawal atau belum, dia baru tahu informasinya. Syahidah itu sebenarnya bukan informasi ya, melihat, menyaksikan ya, dari orang yang adil, walaupun cuma seorang, imsak dia, menahan. Kalau misalnya dikasih tahunya asar, mulai asar sampai maghrib tetap jangan makan. Mudah-mudahan paham ya. Ya, mudah-mudahan tanggal 20 ini seroda ini ilmu kita ini. Sebuntelan. Ustaz tahu sebuntelan? Antum min aina antum? Hah? Oh, Sulawesi. Sulawesi nggak paham sebuntelan, sekandutan. Sedongdongan juga enggak ya? Ya. Apa bahasa Arabnya ya? Sekandutan, Ustaz? Kandut mabtun, butun mamlu, mamluan. Seperut penuh gitu kan, mamluan. Tapi bahasa Arab sini tuh. Ya, jadi skandut. Insya Allah. Nah, ini wajib nih bagi orang yang mendapat informasi dari seorang yang adil bahwa hilal 1 Syawal udah nampak, tahunya baru asar, jangan makan dulu sampai maghrib. Ini mah artinya apa nih? Wayajibu atau watajibu nih. Wayajibu al imsaku. Nah, pil-pil yang macam wayajibu, yang kayak kudima segala macam itu pil-pil yang tidak ada objeknya. Tuh. Wasaumu fis safari afdalu minal fitri illa idza lam yatuk. Begitu Pak? Ya benar kayaknya. Lam yatuk. Ya baca lam yatuk karena ada lamnya. Wasaumu puasa fis safari dalam perjalanan afdalu lebih utama minal fitri ketimbang berbuka illa kecuali ija apabila lam yatuk tidak sanggup. Inilah yang kata Quran wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu puasa itu lebih baik ya bagimu. Nah, kalau misalnya 650 gram dibikin 800 atau 800 gram dibikin jadi 1 kilogram, itu namanya apa? Wa alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Enggak apa-apa tuh. Paman tatawwa. Nah, ini dia konteksnya. Paman tatawwa khairan fahuwa khairullah. Jadi barang siapa yang tatawwa khairan tuh, dia ngelebihin lah. Fahuwa khairullah. Itu lebih baik buat dia. Gitu, makanya kalau ngasih apa-apa banyakin aja, luberin. Kalau zaman dulu segelas mapar. Tahu mapar, Ustaz? Saya Haji Nur Hasan mapar. Orang sini mah orang Padang nggak tahu mapar. Ustaz Amir mapar paham? Ya, segelas mapar. Maksudnya ya 1 gelasnya penuh. Jadi nggak perlu diinihin. Apa itu? Nggak perlu di apa? Nggak perlu diratain. Munjung. Ya, munjung. Nah, munjung. Segelas mapar. So, jadi apa? Wasaumu fis safari afdalu minal fitri illa idza lam yatuk. Puasa dalam perjalanan lebih baik ketimbang berbuka kecuali tidak mampu, tidak sanggup.
wala yafturu yauma yakhruju wa kana mukiman fi awwalihi, wala yahruju, dan tidaklah harus berbuka, ya, yauma yahruju, hari di mana ia melakukan perjalanan, wa kana mukiman fi awalihi, padahal awalnya dia adalah menetap atau mukim gitu. Jadi orang yang awalnya mukim, kemudian dia melakukan perjalanan, wala yabturu, jangan berbuka gitu. Wala yabturu, tidak boleh berbuka. Ini laknya bukan nahi, napi. Tidaklah berbuka orang yang melakukan perjalanan atau keluar melakukan perjalanan, awalnya dia mukim. Ini dia, misalnya kita dari sini puasa nih, ya, kemudian kita pergi kemana gitu, yang jauh, ujung Berung misalnya, itu nggak boleh buka. Gitu. Kalau memang dia pada saat mukimnya itu puasa, gitu. Wa kana mukiman fi awwalihi. Tuh. Jelas ya? Ya, ini maksudnya yang udah mencapai kilometer boleh berbuka, boleh tidak puasa saparnya. Ya kalau misalnya ke Bogor mah belum. Ya sampai 81 atau 82 kilometer, Cianjur lebih dikit dah. Itu udah mulai tuh. Ya, silakan jadi ukur. Baik. Nah, kemudian apalagi di sini kata musannif, wala yauma yaqdumu idza kudima so iman. Wala yabturu, ini Ustaz dibuang nih yabturunya ini. Wala yabtur, dan tidak juga berbuka yauma yaqdumu, ketika dia sampai, ya, wa yauma yaqdum, pada saat dia pulang, idza kudima, apabila sudah sampai so iman dalam keadaan puasa, gitu kan. Jadi misalnya dia perjalanan nih, ya, puasa nggak dia? Puasa. Pas sampai rumah itu jangan buka. Ya, saya ulangi. Wala yauma yaqdumu idza kudima so iman. Jadi kita seorang musafir, ya, ketika dia sampai di tempat tujuan, sementara dia sampai dalam keadaan puasa, masih puasa, pas sampai di rumah dia jangan berbuka. Wala yabtur, walanya nih yabturunya dibuang, mahzub. Sama memang Imam Ghazali ini suka buang-buang kalimat di awal-awal. Untuk apa? Efisiensi. Lanjut, apa udah? Satu lagi ya. Wa amal fidyatu, fidyah. Ya. Patajibu alal hamili wal murdi'i. Fidyah itu wajib dibayarkan oleh orang hamil, wanita hamil, wal murdi'i, dan orang yang menyusui, ida apabila abtorota, ia berbuka atau mereka berbuka, haupan, karena khawatir, ala walidaihima, ya, terhadap, ya, kondisi kedua anak mereka. Likulli yaumin muddun, setiap hari satu mud. Bukan, likulli yaumin muddu hintotin. Ya, setiap hari satu mud gandum. Hintoh itu gandum. Ini limiskinin wahidin, gitu, maaf. Ya, karena ada wahidinnya kan enggak ini. Jadi limiskinin wahidin. Buat satu orang miskin, masing-masing satu mud apa? Gandum. Tuh, ma'al qodoi. Ini kasih catatan yang garis bawahi, ma'al qodoi.
Gitu. Malah ada yang bilang cuma kodok doang kok cukup. Saya termasuk orang yang mengatakan kodok cukup. Kalau Imam Ghazali bilang, iya fidyah ya kodok. Bagi siapa? Al-hamil wal murdi'. Orang yang wanita hamil dan menyusui. Jadi kodok juga, fidyah juga. Kalau saya pribadi hanya mengatakan membayar kodok saja. Dan tidak boleh hanya membayar fidyah saja. Mendingan kodok doang ketimbang fidyah doang. Gitu. Kalau kuat mah ya puasa. Begitu pula murdi'u, al-murdi'u, orang yang menyusui. Kalau emang sehat, kuat, dia harus puasa. Jangan tiba-tiba ujug-ujug. Apa ujug-ujug bahasa Inggrisnya? Surending ya. Surending ya Ustaz ya? Sarending ya? Sarending ya? Tahu nih beliau nih, ujug-ujug. Ada ya bahasa itunya ya? Ujug-ujug. Kalau bahasa Arab apa ujug-ujug? Paj'atan wahidatan. Apa namanya? Puja ya. Ya, tiba-tiba gitu kan, ujug-ujug. Ya kemudian dia hanya ya membayar fidyah dan qada. Kalau memang kuat, wa antasumu khairul lakum. Tuh, ini jamaah yang berbahagia. Nah, bagaimana aki-aki nih belum disinggung-singgung nih? Wasyaihu al-haramu. Laki-laki orang tua renta, maaf ya, wasyaihu tua renta, orang yang tua haram dan renta. Ya. Idza apabila lam yasum tidak mampu berpuasa, tasaddaqa, ia bersedekah ankuli yaumin bimuddin, setiap hari satu mud. Tasaddaqa ini maksudnya apa? Membayar fidyah. Nggak mungkin lah udah tua renta puasa atau kodok, nggak mungkin. Seperti ditambah sih di sini dalam kitab yang lain ditambah dengan apa? Orang sakit menahun yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Sama tasaddaqa an kulli yaumin bimuddin. Mudah-mudahan lah dapat ilmu yang berkah, yang manfaat. Kemudian juga pas nanti di akhirat dijambet sama siapa? Sama Imam Ghazali atau dijambet? Ya, ditarik, dibetot. Sini, Samsul Yakin sini, kata Imam Ghazali. Ya, ya. Kayaknya saya yang baca duluan kan, saya dulu yang dipanggil. Ya, tarik tangan saya, dirangkul lah. Nah, kemudian teman-teman nih, ya saya lemparin ya tuh tangan, ayo ngikut. Kalau nggak mau ikut yang ngilu dah. Insya Allah. Amin ya Rabbal. Cuma dalam kitab Nasoil Ibad diceritakan ada ulama mimpi, diceritakan bahwa Al-Imam Al-Ghazali wafat. Lalu kemudian beliau menghadap Allah. Apa tanya Allah? Wahai ya Al-Ghazali, kamu menghadapku punya bekal apa? Lalu ceritalah, oh kitabku banyak ya Allah. Ini itu dijawab sama Imam Ghazali. Tapi apa kata Allah? Semua amalmu aku tolak. Kecuali kata Allah ketika kamu sedang menulis, lalu kamu memasukkan pena kamu ke dalam botol tinta. Saat itu ada seekor lalat yang ya terbang lalu hinggap ya di tinta tersebut untuk menghirup, meminum tinta. Kamu diemin dulu, kamu enggak angkat pena kamu, takut, khawatir itu lalat enggak sempat minum. Karena sayang kamu sama itu lalat, itulah satu-satunya amalmu yang aku terima dan kamu masuk surga. Pak, bayangan Pak. Ya bayangin. Ya, Al-Imam Al-Ghazali kagak diterima.
semua ini cuma karena itu doang. Mudah-mudahan gara-gara ngaji sore ini kita masuk surga. Ya, ini yang saya sampaikan. Mohon maaf andai kata ada salah baca, salah terjemah, salah pemahaman, mohon maaf. Demikian yang saya sampaikan. Ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya Allah ya ma'bud ya mulana ya karim. Allahumma salli ala Muhammadin hatta la tabqa shalah. Allahumma barik ala Muhammadin hatta la tabqa barakah. Allahumma sallim ala Muhammadin hatta la yabqa salam. Allahumma arham Muhammadan hatta la tabqa rahmah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamna warhamna kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghdina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa karimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya karim ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.